Salam. Dihamu amanami inanami suang-suang manang enakanami nakasubulong remaja lalu sarang bertomat-tomat atau diberi kami siang panitia transformasi atas nama Parhalado Lukema Ketseluna. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Jadi asa ada sudah buka pemindotan anong kursian ex Saudi gue menong di pasahat belum saya titik selama di pemindotan di Botario atau asa masuk maida apa seorang merhata parjolo mahita martanian di Bagasar Rohata. Amin. Mari kita siang ini nomor 125 ayat 2 1 ayat 4. Marhide-hide guarni de bata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni todi pargadia na tumopalangit dohot anoon. Amin. Biar mida Jehovah do permulaan di habistaran maruli hamaloon ni rohana sumundo sude akan mamulahonca Hoddo barita nahi roh di saleleng-leleng na haleluya. Martani yang mahita. Ale Tuhan debata pargumo na suhatu dosa jala pardenggan basa. Rodi salil
Mauliate marohanami tuho ala diramuti ho hamisian nasailam saat kalau disadarion. Upuji hami maho ala namsaha tuhami barita nauli nasian anakmu Tuhan Yesus Kristus na pangulu kami. Mauliate urup kami tuho ala di bagasan dami dohot hasonangan di lehoko hatam nabediai. Saya si maroham urupi mahami mangulah menani dokmu asahot rohanami jala terparangero kami parangi nabediai. Saya jari jalapai baru marohanami asalam ias sami rodi hasusudali bohal nami marhide Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Jamilahun hatai hajong jokko ditiki naume nang sore icang paimut apoi mahiti-hiti na salabas niroha dohot pamudayon irosakna atong ramang irugugu mahidasyan Tuhan dewata ale Tuhan dewata saya kapuluman kami mangulah menghormat kepada kami.
Ale Tuhan di mata para kubu nasoha kudusan, para sirohana sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulung kami. Kami halap pardosa na dangolon roh tujolo ni habang sahabadi omi, manopo ti jala mangangguk dosa nami. Macay jog-jog warsahi kami mo, marhide-hide pikiran dohot hata, dohot papahenan nami nabuay. Dang huhahulungi kami mo, siyan na sa rohanami, dohot na sa hati-hati nami, dohot na sa hati nami, dohot na sa bubo nami. Nang dengan nami, dang dosa diri nami huway kami. Di bahani, tamado rimasanmu jala uhumanmu kami, uhamatian sa liling-nililing nai. Alay na mapurus mahami nuayan kuasi ni roham na gudani. Mangido siya na sa rohanami hasesaan di dosa nami sa luhna. Sa yurupi mahami bau-bau rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus anak hakulungan ni roham si pangulhami. Dohot ala ni guarmu na badiay. Ale Tuhan, saya si roham di hami halak na dalulun. Amin. Baga-baga di debata dari waktu hasesan dosa. Somon situng namang uluaw minna Tuhan Jehovah. Tung na solomodor hakku mida hamatean ni parjahat. Na lomodor hakku mida hamumunak ni parjahati tumadikot dalanda asa mangulu ibadah. Hasangaton mani debata na di gicca. Amin. Imasian Daniel Bidutolo
Pamukasian ayat 10 tulu sahaku ayat 10 walu aja ama marsika sorin. Dungi piri-pirion jala muruk si tutuma si Bukat Nesar madokon iko buano si Sadrak si Mesak bahwa si Abednego tujulona. Jadi terbuang mana tul halaki tujuluni rajai. Ope molo-olo hamun wain disi ibege hamun suara nisarune tulila hasapi arbak sordak godang dok sado ragam-ragam ni parhinaloan marsinggang dalam marsoba tuganagana naung bukawili alai molo-olo hamun marsoba ikon tokinai hamu kiparhonoton yang pamurunan na marnala-nala dungi idama manang dewata dia datuk kalau kamu sian tamakku. Mololomo rohani dewata nami nahulu kami sai paluauna do kami sian liang pamurunan namar nalai do sian tanganmu alera janami. Iru sahatna mertua doa kana tumangihon hatani dewata jalan persa. Amin. songon na hinatigdag ko nilungata sa maporsiyaw isa do portibiyon rap mahita mandok ao porsiyaw di pagkatagod inuhama pagkuto na sa mapususan na kumpalani ko ao porsiyaw ni Jesus Kristus amin di pagkatagod na sa saray inakinumun sa Maria nagagagagay sa pagkatagod dia at orang sa haburan Iru tahta na pamamagitan ni Panginoon sa Diyos na magkakapagod
Nurdiata, Kuliah HKBP Resort Jatiasi, Minggu tanggal 22 Oktober 2025. Romawi saya, Buar Minggu Tasadarion, Ima, Minggu Sabtu Pitu Dung Trinitatis. Topik Minggu, Majalita Barita Nauli Siar Nasakoha. Romawi 2, Barita Nanasa. 2 Sada, Ruas Matalba, Mamungka Sadarion, Minggu 12 Oktober 2025, Nunga Kabe Ruas Ni HKBP Jatiasi, Ima, A, Keluarga Amak Ernis Sengkalau, Inang Yunita Buru Tangku Bulung, alamat di Jalan Letnan Mudanat Sirbojongkulur, Wik X Saudi, nomor register 2417. B. Keluarga Amang Yosef William Panjaitan, Inang Fani Selini Bolu Saragi Garingging, Rabdawat 2 Halak Yanak Konbawa, Narosian HKBP Rawamangun, alamat di Familia Uban, Klaster Amrita, Jalan Mandur Demo, Blok EO 02, Paturenan, Wik Epipanias, nomor register 2410. 22 Pamas-masuan Parbagasan. A. Titing Paduan, Naik Ngajal Pasu-pasu Parbagasoma, Bribda Agustinus Owen Sihombing, anaknya Mata, keluarga Arifin Sihombing SH, Tubuni Inatai Maniuru Boru Sirait, Ruas HKBP Taman Wisma Asri, alamat di Villa Indah Permai Blok H2 107 RT 00 Sada RW 076 Teluk Pucung Dr. Ferenc Buru Sirait Istiqom, Buruni Amasa, keluarga Bapak Edi, Tubuni Inatai, Develati Sari, tanggungan di keluarga AKBP Dr. Agus Effendi Sirait almarhum, Inatai Roma Puji Buru Sinaga, Ruasni HKBP Jatiasi, Wikrogate, di Patupa di hari Sabtu 10 Oktober 2025 pukul 2 WIB di Gereja HKBP Jatiasi. B. Titik Parjolo, Naik Majalo Pasu-pasu Parbagasoma, Giovanni Rinaldi Hutapea ST, anaknya Mata, Tupak Hutapea, Tubuni Inatai, Rodasma Buru Sinaga, Ruasnya HKBP Maranatha Rawalumbu, alamat di Jalan Tunas Kelapa E, nomor 34 Sepanjang Jaya Rawalumbu, Dohot Orwana, Lindo Liana Buru Sirait SAK, Buruni Amata Manghibut Sirait almarhum, Tubuni Inatai, Porman Buru Siturus, Ruas HKBP Jatiasi, Sian Wik Jubilate, di Patupa di hari Sabtu 1 November 2025 pukul 2 WIB di Gereja HKBP Maranatha Rawalumbu. Nasida Nung Amar Tupul na di hari Sabtu 10 Oktober 2025 pukul 10 WIB di Gereja HKBP Jatiasi. C. Titing Parjulu, Naik Majalo Pasu-pasu Parbagasoma, Riko Yeremia Rinaldo Lubatobing SAK, anaknya Mata, Dr. Andus Remora Lubatobing Hina almarhum, Tubuni Inatai, Dr. Anda Riona Boruna Pitupulu, Ruasni GPIB Obor Banten, alamat di Jalan GRD Blok K 47 nomor 12 Kunciran Indah, Pinang, Kota Tangerang, Banten. Dohot Orwana, Olivia Riel Dauli Luciana Talia Borumarhum SAK, Boruni Amata Ricardo Arifin Pandapotang Marhum SEMM, Tubuni Inatai Yendi Yasmelda Boru Simamora SH, Ruas HKBP Jatiasi, Sian Wik Kantata,
di Patupa di hari Sabtu sada November 2025 pukul 2 WIB di Gereja HKBP Jatiasi Nasida nomor tukul di hari Sabtu 10 Oktober 2025 pukul siawit di Gereja HKBP Tebet. 2 Tolu Malua Sian Pak Kakuni Sadarion Minggu 12 Oktober 2025 di Parmingguon pukul 10.05 WIB di Patupa Muriata acara Malua Sian Pak Kakuni manang peneguhan iman tu 2 halak naposoblum tolu halak bawah dohot 5 halak palupuan naung marsiajan manang katerisasi sidi sadiring 2 bulan dohot sahalak bawah perguruan luar reguler tahun ajaran 2024-2025 Romawi Tulu Papungu Peliat 7 Sadarion Minggu 12 Oktober 2025 Dungsik Jamita Papungu Peliat 7 Lamo Mangurupi biaya Parhihio Naposo Ulung tahun 2025 Romawi 4 Sumbangan Sian Ruas di Jalodo sumbangan sada unit AC Split 1 PK baru Sian Ruas NN mau lihat temati keluarga namun mangalehon sumbangan Romawi 5 Pesta Gotilon Sadarion Minggu 12 Oktober 2025 nama Pesta Gotilon 5 sada wik progaten Kursia wik sahatu 10 wik di GSG lantai 2 wik ex Saudi pukul 10.05 wik sahatu 20 wik di GSG lantai 2 Romawi Onom partorting di jadwal permingguan dohot Pesta Gotilon Songonoma partorting di jadwal permingguan dohot Pesta Gotilon sada permingguan sekolah minggu pukul 7 saat 20.30 di GSG lantai 2 permingguan umum pukul 7 saat 20.30 di gereja tulu permingguan dohot Pesta Gotilon si perjulu pukul sia saat 1.04 di GSG lantai 2 permingguan umum pukul 10 sada saat 1.10 di gereja 5 permingguan prarebaja pukul 10 sada saat 1.10 di GSG lantai sada 6 permingguan dohot Pesta Gotilon sipaduan pukul 10.05 saat 20 di GSG lantai 2 7 permingguan kontemporer pukul 10.05 saat 10 di gereja 8 permingguan umum pukul 10 saat 10 sia 70 di gereja Romawi 7 Parhepengon Hepengan masuk ke Huriata di bagasan samingguan Huria gudangna 220 juta 240.720 rupiah tu sosial gudangna 170 juta 280.170 rupiah tulu dana tanggap darurat gudangna 40 juta 210.045 rupiah opat pemeliharaan dan perawatan gudangna 272 juta 172.724 rupiah 5 transitoris gudangna 32 juta 575.770 rupiah onom pusat gudangna 45 juta 182.727 rupiah Romawi Pawaluhon pelean tahun dohot dana sosial Huria ruas napasahaton pelean tahun dohot sosial sahatu tanggal 10 Oktober 2025 gudangna 610 sia kakak jalan di bagasan samingguon gudangna sia kakak rincian nabui tajangan di slide dohot di link warta jemaah soalnya titik di Huriata di bagasan samingguon saya di pas-pas Tuhan tanah kita salibna mau ya
asa tapasahat ma peliata Arjuno tabigi hatalit hata namado atau lehau kamu kesar nasian kesarin jala lehau kamu matu debata nasian debata Martang yang maita damini diwatana sumurum siang saluhut naroha imana mangaramoti hati-hati dot pikiran mona di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madi hita saluhut namanginang boleh ate madi Tuhata napasahatok kita di gedung GSG lantai 2 dinalau patupa parmingkuon sekaligus ma dinalau marpesta gotilon ima wekta ex Saudi dia mau manami inanami
ala torokdo akka iana kotta nadoho tu parminggonong campur-campur ma jamita di bagasan bahasa Batak do Indonesia lasujama trupukta marhite bahasa Indonesia imasian surat Paulus kepada jemaat di Roma di Bindu Daparjolo mamuka di ayat 8 tolas tu ayat 15 tapi gema hata di debata dihita salutna. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu yang diam di Roma. Demikianlah firman Tuhan. Dia mau menami inanami huriani Tuhan tak molo taingo amanat agung na pinasahan itu at Jesus Kristus andorang sonak ko ibana tusuruko diro ibana do pergilah beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Lau maho baritahun ma hatai tu sangdok portibio. Siani ikon sepakat doi tamang dohon inang bahwa tugas memberitakan Injil adalah tugas seluruh pengikut Kristus, sebab itu adalah amanat agung, perintah yang diberikan Kristus bagi setiap orang yang percaya. Hal yang perlu kita catat dan kita pahami bersama, sebagai seorang pembawa berita sukacita atau Injil, si pembawa berita harus terlebih dahulu percaya dan memahami apa itu Injil, sehingga dia dapat memberitakannya kepada yang lain. Dalam kata lain, Injil harus terlebih dahulu mengubah kehidupan si pembawa Injil itu sendiri. Sama seperti Rasul Paulus sebagai penulis kitab Roma ini. Dia diubahkan hidupnya oleh karena Injil. Injil mengubah Paulus dari seorang penganiaya pengikut Kristus
menjadi pembawa berita Injil Kristus. Firman yang kita baca ini memberikan informasi kepada kita bahwa ternyata berulang kali Paulus berencana hendak bervisitasi, berkunjung, hadir bagi jemaat di Roma. Tetapi rencananya tersebut tidak pernah bisa menjadi nyata. Dia tidak berkesempatan untuk mewartakan Injil langsung ke kota Roma. Namun menariknya Bapak Ibu Saudara, Paulus tidak kehabisan metode untuk memberitakan Injil Kristus. Meskipun dia tahu dia tidak dapat datang ke Roma, tapi itu tidak menyurutkan kreativitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa Paulus sudah diterangi oleh Injil Kristus. Paulus mengalami perubahan oleh karena Injil, dan Injil membuat hidup Paulus mampu berkreasi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sadar akan keterbatasannya sebagai manusia yang tidak dapat hadir di segala tempat, Paulus akhirnya memakai jalan untuk memberitakan Injil dengan mengirimkan surat kepada jemaat di Roma. Dia memakai media komunikasi tertulis, dan kita tahu banyak surat-surat yang dituliskan Paulus, baik kepada jemaat, baik kepada komunitas Kristen, ataupun kepada perseorangan, contohnya kepada Timotius. Dan surat-surat yang dituliskan Paulus ini maksudnya adalah untuk memberitakan Injil Kristus, untuk memberitakan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan bagi seluruh umat yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Roma meskipun dia belum pernah sekalipun mengunjungi jemaat tersebut. Namun melalui suratnya Paulus berharap itu bisa menjadi perkenalan, itu bisa menjadi awal dari relasi yang sangat akrab dan yang sangat baik kepada jemaat di Roma. Maka di dalam suratnya ini Paulus mengungkapkan rasa syukurnya, mengungkapkan dengan segenap hatinya bagaimana ia bersyukur kepada Tuhan kalau dia mengingat jemaat Tuhan yang ada di Roma. Dan kalau kita saksikan bersama dan kita dengar bersama tadi firman Tuhan, di sana Paulus bukan hanya memberitakan tentang Injil Kristus, bahkan Paulus juga memberikan pujian yang luar biasa, pujian yang berasal dari segenap hatinya kepada jemaat di Roma. Sebab dia banyak mendengar berita dari orang-orang yang datang ke Korintus. Sebab di Korintuslah Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Roma. Banyak orang-orang Roma yang datang ke Korintus lalu menceritakan kepada Paulus bagaimana kehidupan komunitas Kristen di sana. Dan karena cerita itu Paulus sangat bersyukur, dan dia memuji bagaimana imannya jemaat di Roma begitu tersiar dengan baik. Paulus tidak mengambil panggung untuk dirinya sendiri. Di dalam suratnya
Paulus tidak hendak mengatakan bahwa pelayanannya hebat, tetapi di dalam suratnya justru ia memuji bagaimana iman dari jemaat di Roma. Alani dihitamang do inang molope bangga huriat tahun unang manian hita memberitahu. Sonaboi kita memberitahu nih. Songon si Paulus dia tidak berada di Roma, tetapi dia memuji bagaimana kebesaran iman dari jemaat di Roma. Alaipos marwamuna mangdo inang anggo huriat tau isi nasumananda alani lampuju mahita marsitupahan mahita ai ido dalata lahu marbarita nauli, bukan untuk menunjukkan kehebatan kita, tetapi untuk menunjukkan bahwa kitalah umat yang percaya kepada Tuhan. Paulus memposisikan dirinya sebagai seseorang yang mempunyai hutang. Kalau kita bersama-sama tadi mendengar, dia menyebut bahwa dia seperti orang yang berhutang. Apa maksudnya? Jika kita lihat di dalam bahasa aslinya, kata hutang diambil dari kata opeile, yang artinya adalah kewajiban. Bagi Paulus, memberitakan Injil itu adalah opeile, adalah hutang, adalah sebuah kewajiban sebagai seorang yang percaya. Maka mari meniru Paulus yang menjadikan Injil sebagai sebuah kewajiban baginya untuk memberitakannya kepada segenap makhluk di dunia ini. Amang inang, tentu kita semua bersama-sama mendengar kabar berita yang saat ini sedang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Nigeria. Sangat mengenaskan. Tapi jangan mau terpancing, jangan mau terkecoh. Mari mendoakan mereka, mari tiru iman mereka. Semakin ditekan, semakin diancam, tapi mereka semakin teguh dan tidak takut di dalam iman. Sebagaimana juga yang disebutkan oleh epistel kita yang tertulis dalam kitab Daniel 3. Sadrak, Mesak, Abednego dipaksa oleh Raja Nebukadnezar untuk menyembah Tuhannya. Tetapi meskipun harus diancam akan kehilangan nyawanya, ketiga sahabat Daniel ini tidak takut. Mereka teguh di dalam imannya. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa hidup mereka berakar di dalam Tuhan. Dan hanya orang-orang yang berakar di dalam Tuhanlah yang mampu untuk memberitakan Injil di dalam kehidupannya setiap hari. Dia mau manami dok inanami. Mulu di zaman di bibel tanah kaning di Papua kita, bahwa memberitakan Injil tidak hanya selalu dengan visit, dengan hadir mengunjungi, tapi Paulus memberikan metode yang berbeda. Dia menginjili dengan cara mengirimkan surat. Jadi mulut nuai ngamang rutinan pohon dalam tak. Bagaimanakah cara kita untuk memberitakan Injil, terlebih di zaman yang semakin canggih ini, di zaman teknologi yang begitu canggih? Belajar dari Paulus. Ketika seseorang sudah menerima terang Injil, maka kreativitasnya tidak akan pernah berhenti. Karena itu
saya membuat sebuah istilah yang baru, teoteknologi. Teologi dan teknologi. Sebagai pengikut Kristus, kita harus mampu tetap memberitakan Injil memakai teknologi yang canggih saat ini. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, muluna jauh masait jauh na. Contoh nama jauh sait yang ringan-ringan. Ikut lau marubat, tu puskesmas, tu klinik, tu si baso. Alianku di zaman teknologi nuaingon hanya tinggal one touch. Engarok penuain aplikasi alo terapi. Dan pola lo cerita marubat ngarusan diri ubati tuhita. Soalnya di zaman teknologi yang semakin canggih ini, muluna coba karejo kantor baikon lau utusan. Ada di zaman teknologi sekarang ini, nggak boleh istilahnya WFHT, work from home. Kita bisa bekerja di rumah. Siapa tapi yang kota semua ini, dari mendopekan tulis ada di Kigeang 3 tahun, anak-anak tiba-tiba harus belajar daring. Maka memberitakan Injil juga kita bisa memakai teknologi yang canggih. Pakailah semua media sosial kita untuk memberitakan Injil, bukan menceritakan hoax, bukan untuk menjelek-jelekan. Tuhan telah memberikan kemudahan bagi kita. Mari kita pergunakan kemudahan itu untuk memberitakan kebenarannya, memberitakan Injilnya. Namun ingatlah, jangan sampai teknologi itu kita buat menjadi Tuhan yang kita sembah. Tetapi pakailah teknologi untuk menyembah Tuhan, untuk memberitakan Injil Kristus. Dan apa yang kita laksanakan hari ini, perayaan Pesta Gotilon di Wake X Saudi, merupakan bentuk dari penginjilan bagi kita masing-masing. Melalui perayaan ini, kita diajak untuk menceritakan, menyaksikan berkat Tuhan yang luar biasa, yang bukan hanya tersedia bagi kita, tapi kita salurkan bersama untuk gereja kita, untuk pelayanan di gereja ini. Maka bersukacitalah Bapak Ibu Saudara dalam menyambut Pesta Gotilon hari ini. Inilah cara kita untuk memberitakan Injil. Dan marilah pakai teknologi yang ada saat ini untuk tetap menyaksikan, menceritakan Injil Kristus, keselamatan Tuhan bagi orang-orang yang tidak mau percaya. Tuhan memberkati kita dan menguatkan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Mauliate ma'ali Tuhan, Husungkahuna sarwana mituhu, di bagasan partekian sonari, di papumuhami Tuhan, di bagas jono, di malahu malangiyang katamu, atau mauliate ma Tuhan, dia kaum nang masaringan dihami, ajari mahami, lau makumloni, di tonga-tongani murunami. Tuhan nabasa marhite tikting barita masa. Kubegi kami doa kabarita na naing pinamasa ni Uriamon. Atong bisalurut na akka ulauni. Kegiatan ni patulus masakap mo ali Tuhan. Asa marhite salut nai. Langgodang na porseya tuho, langgodang na mamujiho dito nga to manimuluna si ganung ari.
Jawa rupa gonggogo kami male Tuhan. Sudia karuas nagale pamatangna. Pamalu manasida ale Tuhan. Namarbot niroha. Aku li manasida ale Tuhan. Natongon mangadopi hamaolon parsorion sitaon. Palua manasida Tuhan sian salut naik. Atong Tuhan dina manguruti dope hami di ulaon perayaan pesta gotilon wek eksaudi. Tuturi ajari jalungani mahami. Asa marhite ulang namion ale Tuhan hubari tau kami aka pasu-pasum nang dileon di hami. Marhite aka pelen nami, marhite aka sileon nami, marhite silua gotilon nami. Pasal kami oleh Tuhan, tamian nami orang Tuhan di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Mari kita laus kesorma tapapun pilihanlah.
nata amanami na di benua gijang. Hodo arwani saluhut sila bena dengan doa nasa oleh basa nama Yesus. Pasal hamima siang leoni tu hami pelenami tu. Saya jangan mengulip Yesus itu. Pasu-pasu na ijal ramuti asa upar saya kami penenon. Patimbul narajamu di tengah-tengah meriam doa di pertibium. Buhay marami mari ite tonyo. Asal lam tadami godang misdan demi tu kami. Asal terkira memang mulai itu. Mari ite Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke siap, 1, 2, 3. Tahan, lihat foto. Lagi 1, 2, 3. Lagi. Lihat foto. Tahan, video jalan. Tahan. Kasih dia jalan. Video dadah semua. Video dadah semua, dadah. Kasih dia kasih hai, dah. Oke, lagi siap ya. 1, 2, 3.